Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ini saya akan melanjutkan dari pembahasan puasa Ramadan kemarin. Kita sudah menginjak untuk persyaratan kedua, yakni syarat sah puasa. Ya, jadi syarat sah puasa itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi Islam itu merupakan syarat di mana jika seseorang itu melakukan puasa, asalnya itu dalam kondisi beragama Islam, kemudian dia keluar dari Islam atau dikatakan dalam istilahnya adalah murtad, maka puasanya adalah tidak sah atau dikatakan batal. Karena ini adalah versi Islam. Beda kalau versi ajaran non-muslim, ya. Nanti dia kalau mau puasa berarti puasanya puasa non-muslim, bukan versi orang Islam. Yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Artinya dalam bahasa pesantren biasanya diartikan dengan pinter, orang yang sudah pinter atau tamyiz ini. Ya, biasanya kalau anak kecil itu sobi, terus murohik itu mendekat-dekati orang, mendekati baligh. Setelah itu baru tingkatan yang ketiga adalah baligh. Ini tamyiz itu berarti dia bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Biasanya kalau dicontohkan itu biasanya dalam kitab-kitab fikih itu atau guru-guru kita menerangkan itu, kalau si anak atau orang ini dikasih uang 100.000, kemudian dia membeli makanan atau membeli jajan. Nah, misalnya kalau habisnya adalah 5.000 misalnya, berarti itu kembaliannya adalah 95.000. Jika itu membeli jajannya adalah 5.000, kemudian dia itu tidak tahu dikasih kembalian berapa. Apakah dikasih kembalian 50 ataukah dikasih kembalian 80 ataukah hanya dikasih kembalian 5.000. Nah, kalau tidak bisa membedakan seperti itu, berarti dia belum dikatakan tamyiz atau mumayyiz. Oke, selanjutnya adalah dia suci dari haid dan nifas. Ya, darah nifas ini darah yang sehabis melahirkan. Ini diperuntukkan bagi seorang perempuan yang memang seorang perempuan itu beda dengan laki-laki. Perempuan itu punya haid, datang bulan. Dan kemudian perempuan itu punya darah nifas, darah yang sehabis melahirkan. Nah, jika syarat sah puasa ini memang harus suci, dia suci, termasuk ini ya, sucinya adalah suci dari haid dan darah nifas bagi perempuan. Orang yang haid atau nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqadha atau membayar puasa yang tertinggal secukupnya. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa dan tidak disuruhnya mengqadha sholat. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang perempuan itu punya khususiyah tersendiri, punya kekhususannya itu beda dengan laki-laki. Yakni yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu los, sementara kalau perempuan ini memang kalau dia kondisinya berhalangan, jika kondisinya berhalangan maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa, tetapi konsekuensinya adalah dengan cara mengqadha pada saat hari-hari setelah bulan puasa, begitu. Nah, ini dalam sabda Rasul dikatakan bahwa Siti Aisyah itu disuruh oleh Rasulullah mengqadha puasa. Sementara kalau untuk sholat itu tidak disuruh untuk mengqadha. Karena apa? Ini ada perbedaan.
bahwa kalau puasa itu adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan, yakni pada saat bulan Ramadan. Ya, bisa bulan Ramadan itu bisa 29, bisa 30, ya, tergantung penanggalannya. Nah, itu kan ayyam ma'dudat ini sesuatu bulannya sudah ditentukan hanya pada saat bulan Ramadan. Sementara bulan kan ada 12 bulan. Yang 11 bulan itu kan masih ada, masih nganggur. Sementara kalau perempuan ini diwajibkan untuk mengqadha sholat, itu dikatakan sebagai masaqah. Perempuan yang dalam kondisi berhalangan, jika dia itu tidak bisa berpuasa karena berhalangan tadi, maka dia wajib untuk mengqadha puasa. Wajib ini, karena puasa itu cuma 1 bulan. Berarti 11 bulan berikutnya itu adalah bisa untuk mengqadha hari-hari di mana dia berhalangan. Sementara kalau untuk qadha sholat, karena perempuan itu tidak jelas ya berhalangannya, kadang keluar haid, kadang keluar istihadah, kadang keluar nifas. Lah ini kalau diwajibkan untuk mengqadha sholat, maka ada masaqah yang ditanggung oleh seorang perempuan. Nah, ini termasuk dispensasi khusus bagi laki-laki. Karena yang sakit siapa? Yang sakit perempuan. Nah, jangan yang laki-laki jangan iri ya. Yang laki-laki tidak punya halangan apa-apa, tapi minta dispensasinya saja, minta keringanannya saja, kan lucu itu namanya ya. Karena yang sakit itu perempuan. Ya, mereka menanggung halangan tersebut. Makanya kalau untuk sholat itu jika diwajibkan untuk mengqadha semua, maka itu dikatakan sebagai masaqah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak memberatkan. Begitu. Itu khususnya untuk perempuan, dia mendapat keringanan dari Allah, tidak diwajibkan untuk mengqadha ya. Kalau mengqadha nanti ada masaqah. Tapi yang laki-laki jangan ikut-ikutan, tidak menanggung beban halangan, tapi minta dispensasi atau keringannya. Itu kan lucu namanya ya, tidak seimbang. Makanya karena mereka menanggung beban berhalangan, menanggung beban sakit, maka Allah juga memberikan keringanan kepada perempuan. Oke, yang syarat berikutnya adalah dalam waktu yang diperbolehkan pada saat puasa ya, diperbolehkan puasa padanya. Nah, ini hari-hari di mana ketika berpuasa itu, kalau ini puasanya misalnya adalah puasa Ramadan, berarti wajib pada saat bulan Ramadan saja ya, saat bulan Ramadan. Tapi jika pada saat bulan Ramadan dia berhalangan, maka kan bisa diganti di hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Nah, ada hari-hari di mana seseorang itu ketika melakukan puasa, misalnya mengqadha puasa, itu tidak diperbolehkan, ada larangan. Hari-hari tertentu ada larangan, misalnya pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kenapa ini rahasianya? Karena hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari kemenangan orang Islam. Lah, sementara hari kemenangan orang Islam itu tidak diperbolehkan seorang ini tirakat. Artinya senang-senang. Kalau senang-senang berarti mensyukuri semua hari kemenangan orang Islam ini, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya tidak boleh tirakat atau tidak boleh tidak boleh gersuloh dengan takdir Allah. Kudu sing dalam keadaan susah iki kudu wajib seneng. Itu adalah hari raya. Nah, berikutnya termasuk yang dilarang dalam berpuasa itu adalah hari tasyrik, hari 11, 12, 13 ya. Itu setelah hari Idul Adha. Oke, selanjutnya ini adalah hal-hal yang